Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar lagi tentang soal P3K. Materinya Khulafaur Rasyidin part 1. Langsung menuju ke soal. Soal yang pertama adalah khalifah yang mencetuskan penetapan kalender Hijriah pertama kali dilakukan oleh siapa? A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Di khalifah yang mencetuskan kalender Hijriah yang pertama kali itu dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk pencapaian dari Umar bin Khattab itu adalah mendirikan Baitul Mal, kemudian mengelola pengadministrasian dan keuangan, itu Umar bin Khattab. Selanjutnya, khalifah yang memerangi nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab adalah, jadi saat itu ada nabi palsu mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Itu ada seorang yang mengaku menjadi nabi palsu dan juga ada pengikutnya, banyak ada pengikutnya, dan pada saat itu diperangi oleh khalifah, yaitu khalifah siapa? A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah A. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saat itu Abu Bakar menumpas peperangan melawan nabi palsu ini, Musailamah al-Kadzab, dan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang menjadi panglima peperangan Yamamah. Namanya perang Yamamah, yaitu perang yang terjadi untuk memerangi nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab pada saat khalifah Abu Bakar. Untuk selanjutnya, perang memerangi nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab disebut dengan perang, nah, tadi sudah dijelaskan, perang apa namanya? A. Perang Yamamah, B. Perang Riddah, C. Perang Jamal, D. Perang Zab. Nah, jadi perang memerangi nabi palsu pada saat Khalifah Abu Bakar yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid dinamakan perang apa? Yaitu jawaban yang benar adalah perang Yamamah. Ini perang Yamamah. Kalau perang Riddah itu adalah perang di mana dilakukan oleh Abu Bakar untuk menumpas kaum-kaum murtad yang menolak untuk menunaikan zakat. Ini perang Riddah ini juga terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian perang Jamal itu perang antara siapa? Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian perang Zab ini perang terakhir dari Bani Umayyah. Ini perang Zab. Oke, selanjutnya khalifah yang memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena pada saat itu banyak umat Islam yang sudah melaksanakan haji adalah, jadi terjadi pelebaran atau perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena saat itu sudah banyak umat Islam yang melaksanakan haji. Artinya pada saat khalifah ini kejayaan umat Islam itu terjadi. Kejayaan umat Islam sangat berkembang pesat pada saat khalifah ini, yaitu pada khalifah siapa? A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah Utsman bin Affan. Nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Selanjutnya, khalifah yang memberikan kemerdekaan beragama bagi kelompok non-muslim adalah, ini termasuk kepada moderasi beragama.
atau toleransi beragama, memperbolehkan orang lain untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, yaitu terjadi masa Khalifah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Selanjutnya, Khalifah yang memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena banyak umat Islam yang sudah melaksanakan haji adalah, oh ini tadi sudah, yaitu terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, masa kemajuan Islam. Tidak apa-apa, sudah dibacakan tadi. Soal selanjutnya, perang memerangi kaum murtad yang menolak melakukan zakat disebut dengan perang. Ingat, kaum murtad yang menolak zakat ini terjadi pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada dua perang, yang satu perang Yamamah, yaitu perang yang terjadi dengan tujuan untuk membunuh atau menuntaskan nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Kalau ini memerangi kaum murtad yang menolak untuk melakukan zakat, disebut dengan perang Ayamamah B. Riddah, C. Jamal, D. Zab. Jawaban yang benar pasti B, yaitu perang Riddah. Selanjutnya, Khalifah yang memberikan kemerdekaan beragama bagi kelompok muslim adalah, ini tadi sudah, jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah Umar bin Khattab. Lembaga, soal selanjutnya, lembaga yang dibentuk oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat kepemimpinannya adalah A. Baitul Hikmah, B. Baitul Mal, C. Diwan Al-Kharaj, D. Diwan Al-Ahdas. Lembaga yang dibentuk oleh Abu Bakar pada saat beliau memimpin, yaitu kita seleksi. Kalau A. Baitul Hikmah itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Harun Ar-Rasyid pada saat masa kejayaan Islam pada dinasti Abbasiyah. Tadi A bukan. B. Baitul Mal. Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini didirikan juga oleh Abu Bakar. Jadi jawabannya adalah B. Diwan Al-Kharaj ini Khalifah Utsman. Diwan Al-Ahdas juga Khalifah Utsman. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, orang pertama yang mengakui Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jadi orang yang pertama kali mengakui Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah A. Abu Bakar. Maka terjadi atau muncul julukan As-Siddiq itu. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, termasuk 3 orang laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Salah satunya juga Abu Bakar As-Siddiq. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Itu Abu Bakar. Selanjutnya, Khalifah pertama yang melakukan kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf adalah kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Perlu diketahui, kodifikasi Al-Quran itu terjadi pada 3 tahap. Yang pertama tahap pada masa Nabi Muhammad itu belum tertulis, artinya masih dihafalkan oleh para sahabat. Kemudian pada masa ini kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf ini pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok dikumpulkan dalam satu mushaf? Karena pada saat itu terjadi perang Yamamah dan para penghafal Al-Quran itu banyak yang meninggal karena perang Yamamah tersebut. Akhirnya atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar
dimintai untuk melakukan pengkodifikasian Al-Quran, baik itu melalui catatan dalam pelepah kurma, dalam kulit unta, dan lain-lain. Yang penting itu terkumpul ayat-ayat yang tercecer, karena khawatir nanti kalau tidak dikumpulkan khawatir akan hilang. Kemudian Abu Bakar mengutus Zaid bin Sabit untuk melakukan kodifikasi Al-Quran ini dalam satu mushaf. Setelah Zaid bin Sabit melakukan itu dan Abu Bakar wafat, akhirnya mushaf yang sudah terkumpul ini itu diambil atau disimpan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab wafat, akhirnya disimpan oleh Hafsah. Hafsah itu adalah putri dari Umar bin Khattab yang menjadi salah satu istri dari Rasulullah. Selanjutnya, orang yang menjadi panglima dalam penumpasan perang Yamamah dan memenangkannya adalah, tadi sudah, yang menjadi panglima dalam perang Yamamah adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Khalid bin Walid, D. Zaid bin Sabit. Jawabannya adalah Khalid bin Walid. Ini panglima perang pada saat perang Yamamah. Kalau Zaid bin Sabit itu yang diutus Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Selanjutnya, pada saat sholat subuh di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab ditikam oleh sebab terbunuhnya Umar bin Khattab. Ditikam oleh siapa? A. Abu Lu'lu'ah, B. Hafsah, C. Khalid bin Walid, D. Zaid bin Sabit. Abu Lu'lu'ah, Hafsah, Khalid bin Walid, Zaid bin Sabit. Kalau Zaid bin Sabit itu bukan, pastinya ini yang kodifikasi Al-Quran tadi. Khalid bin Walid itu panglima, Hafsah itu putri dari Umar bin Khattab. Pun Abu Lu'lu'ah ini adalah orang yang menikam Umar bin Khattab pada saat sholat subuh. Jawabannya adalah A. Oke, terima kasih. Itu tadi beberapa soal untuk Khulafaur Rasyidin edisi pertama atau part 1. Nanti kita lanjut ke video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat meskipun sedikit, dan kalau ada salah silahkan dibenarkan melalui kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini agar bermanfaat. Semoga kita sukses, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.